Bukan banyaknya harta yang membuat seseorang mulia, tapi ketenangan hatinya yang selalu yakin akan kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jannah Path yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang mengajarkan kita arti kekayaan yang sebenarnya, bukan tentang rumah megah atau rekening yang gemuk, tapi tentang hati yang ikhlas dan amal yang tersembunyi. Inilah kisah Pak Jalal, seorang tukang kebun sederhana yang mungkin tak dikenal manusia, tapi sangat dikenali oleh para malaikat di langit. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Jalal. Umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, tapi selalu dihiasi senyum yang tenang. Ia bekerja sebagai tukang kebun di sebuah sekolah Islam swasta. Gajinya tak seberapa, namun tak pernah sekalipun terdengar ia mengeluh. Setiap pagi Pak Jamal datang sebelum azan subuh, menyapu halaman, menyirami tanaman, merapikan bunga-bunga dengan penuh cinta. Anak-anak di sekolah itu memanggilnya kakek surga. Bukan karena ia banyak bercerita soal akhirat, tapi karena aura tenang yang memancar dari dirinya. Setiap kali selesai bekerja, Pak Jalal akan duduk di bawah pohon rindang dekat masjid sekolah. Ia membuka bekalnya, nasi dengan sambal dan tempe. Lalu ia berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, jangan beri aku lebih dari yang aku sanggup pertanggungjawabkan di akhirat nanti." Doanya sederhana, tapi penuh makna. Guru-guru yang memperhatikannya pun heran. Kenapa beliau tidak minta rezeki yang lebih? Ternyata setiap malam, Pak Jalal bangun di sepertiga malam, ia sholat tahajud, lalu menyisihkan sedikit dari gajinya untuk beli air mineral botol. Bukan untuk dirinya, tapi untuk ditaruh diam-diam di masjid, agar orang yang kehausan bisa minum. Suatu hari kepala sekolah memanggil Pak Jalal. "Pak Jalal, pihak sekolah ingin menaikkan gaji Bapak. Kami tahu Bapak orang baik." Tapi Pak Jalal justru menolak dengan sopan. "Maaf Bu, bukan saya tidak butuh. Tapi saya takut semakin banyak harta, semakin saya sulit mempertanggungjawabkannya nanti." Kepala sekolah terdiam. Tak pernah ia mendengar penolakan seperti itu. Di dunia yang penuh ambisi dan keinginan, Pak Jalal malah takut pada kelebihan. Beberapa bulan kemudian, Pak Jalal tidak terlihat selama 2 hari. Guru-guru mencarinya ke rumah kecilnya di gang sempit. Di sana mereka menemukannya sudah wafat dalam keadaan sujud. Tak ada yang tahu kapan tepatnya ia meninggal, tapi wajahnya tersenyum, dan Al-Quran kecil masih terbuka di samping sajadahnya. Berita kepergiannya menyebar cepat. Murid-murid, guru, bahkan orang tua murid datang melayat. Beberapa guru menangis karena merasa belum pernah benar-benar menghargai keikhlasannya. 3 malam setelah pemakaman Pak Jalal, Bu Rini, kepala sekolah yang dikenal tegas namun bijak, masih diliputi rasa bersalah. Dalam hati, ia merasa bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan urusan administrasi hingga tak pernah benar-benar melihat ketulusan Pak Jalal. Malam itu, Bu Rini tertidur di ruang kerjanya karena terlalu lelah. Dalam mimpinya, ia melihat taman yang sangat indah. Bunga-bunga mekar dengan warna-warna yang belum pernah ia lihat di dunia nyata. Angin berhembus pelan membawa aroma surga. Dan di tengah taman itu ada Pak Jalal. Ia mengenakan pakaian bersih berwarna putih cerah. Wajahnya bersinar damai. Tangannya memegang sebuah cangkul emas. Ia sedang mencangkul tanah di antara bunga-bunga yang bermekaran, dengan senyuman yang tak pernah berubah. Senyuman tenang yang selalu menghiasi wajahnya semasa hidup. "Bu Rini?" Suara itu lembut, penuh kasih. "Terima kasih sudah mempercayakan saya menjaga taman kecil di dunia. Sekarang saya diberi tugas menjaga taman ini, taman yang lebih abadi. Saya hanya ingin bilang, jangan berhenti menyebarkan kebaikan. Karena kadang, satu senyum kecil bisa jadi sebab Allah ridha pada kita." Tiba-tiba taman itu mulai bersinar lebih terang.
Pak Jalal berjalan perlahan ke arah pohon besar di ujung taman. Sebelum menghilang dalam cahaya, ia menulis sambil tersenyum, "Katakan pada anak-anak bahwa bahagia itu bukan soal punya banyak, tapi cukup dan ikhlas." Bu Rini terbangun dengan air mata yang menetes di pipi. Dadanya sesak, bukan karena duka, tapi karena rasa rindu akan ketulusan seorang lelaki tua yang diam-diam mengajarkan semua orang arti hidup. Besok paginya, ia mengumpulkan para guru dan siswa. Di halaman sekolah yang dulu dijaga Pak Jalal, ia mengajak semuanya membuat sebuah taman kecil. Bunga-bunga ditanam, batu-batu ditata rapi. Di tengah taman itu dipasang sebuah plakat, "Taman Pak Jalal, Tukang Kebun Surga." Didedikasikan untuk beliau yang mengajarkan kami bahwa ketulusan adalah harta paling berharga. Sahabat Jannah Path yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana ukuran kesuksesan sering dinilai dari seberapa besar rumah kita, seberapa mewah kendaraan kita, atau seberapa tinggi jabatan yang kita sandang. Tapi kisah Pak Jalal mengingatkan kita bahwa ada orang-orang kecil yang diam-diam menanam benih kebaikan tanpa berharap dikenal atau dibalas. Mereka mungkin tak pernah muncul di media sosial. Nama mereka tak disebut di majelis-majelis besar. Tapi bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh langit. Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Pak Jalal tidak meminta lebih. Ia tidak mengejar dunia, tapi justru karena itu, ia mendapat lebih dari apa yang dicari oleh banyak orang. Ketenangan, rasa ikhlas dan tempat yang istimewa di sisi Allah. Mungkin kita tidak bisa seperti beliau sepenuhnya, tapi kita bisa mulai dengan menyapu halaman tanpa mengeluh, dengan memberi segelas air tanpa pamrih, dengan mendoakan orang lain dalam diam, dengan terus berbuat baik walau tak ada yang melihat. Sahabat, jangan takut menjadi kecil di dunia, karena kadang Allah sembunyikan wali-walinya di antara orang-orang biasa agar kita belajar melihat hati, bukan hanya penampilan. Boleh jadi engkau dianggap kecil di mata manusia, tapi sangat besar di mata Allah. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jika kisah Pak Jalal menyentuh hatimu, bagikanlah kepada orang-orang terdekatmu. Sebab bisa jadi, satu cerita sederhana seperti ini menjadi pengingat yang menyelamatkan di akhirat nanti. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.